Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak yang soleh dan solehah. Apa kabar kalian hari ini? Masih lancar kan puasanya? Nah, agar lebih semangat dalam berpuasa, izinkan Teacher Damai membawakan satu kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Oke, yuk kita dengarkan bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang keturunan dari Nabi Harun alaihissalam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah, menyebarkan agama, menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala bagi penduduk kaum Bani Israel. Hal ini terdapat dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 123 sampai dengan 126 yang artinya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya Ilyas adalah benar-benar rasul utusanku. Dan ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan sebaik-baik pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan juga Tuhan dari bapak-bapakmu yang terdahulu?" Anak-anak hebat, Nabi Ilyas alaihissalam adalah seorang nabi yang terkenal dengan kesabaran dan dengan perjuangan beliau yang tak kenal menyerah. Nabi Ilyas alaihissalam selalu sabar membimbing umatnya, selalu sabar dalam berdakwah agar umatnya mengerti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau tak kenal menyerah, pantang putus asa dalam menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala meskipun menghadapi banyak hambatan, rintangan, bahkan juga permusuhan dan celaan dari kaum beliau yang terlalu berkeras hati untuk menolak, menentang segala dakwah dan ajaran beliau. Hal ini sampai di suatu masa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu musim kemarau yang sangat panjang bagi kaum beliau. Di masa itu diceritakan bahkan setetes air pun sangat sulit ditemukan, dan itu berlangsung kurang lebih 3 tahun lamanya. Pada saat itu, sawah, kebun, ladang para penduduk menjadi mati karena kekurangan air. Bahkan sudah banyak juga ternak penduduk yang mati karena bencana kekeringan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan satu kelebihan bagi Nabi Ilyas alaihissalam. Pada masa itu, di masa kekeringan tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam tetap pantang menyerah, tetap berjuang untuk berdakwah menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdakwah dengan memasuki rumah penduduk dari satu rumah ke rumah yang lain. Dan atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan satu kelebihan pada beliau, dengan doa Nabi Ilyas alaihissalam, di setiap rumah yang beliau kunjungi maka akan terdapat banyak makanan dan minuman yang cukup bagi penghuni rumah tersebut. Nah, pada saat itu para penduduk sudah mulai mempercayai akan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Kemudian mereka pun mulai berbondong-bondong bertobat dan menyatakan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendatangi Nabi Ilyas alaihissalam dan meminta Nabi Ilyas alaihissalam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan hujan. Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam pun berkata kepada kaumnya, "Jika kamu benar-benar beriman kepada Tuhanku dan juga mempercayai kerasulanku, maka aku akan berdoa pada Tuhanku yang juga merupakan Tuhanmu dan Tuhan dari bapak-bapak kalian semua yang terdahulu." Kemudian Nabi Ilyas alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dan menghentikan bencana kekeringan yang menimpa kaum Bani Israel tersebut. Setelah itu, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Hujan pun turun dengan derasnya. Hujan mengairi sawah, ladang, kebun, dan seluruh tanah di kaum Nabi Ilyas. Setelah itu, tanah, kebun, ladang kembali hijau subur. Hewan ternak pun kembali bisa minum dengan leluasa. Bahkan sumur-sumur penduduk pun sudah mulai terisi penuh airnya. Tanah tersebut menjadi tanah yang subur.
para penduduk semakin meyakini dan semakin menyatakan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi Ilyas alaihissalam tidak kemudian menghentikan dakwahnya. Beliau tetap berjuang dengan sabar dan pantang menyerah untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya semakin mengerti tentang ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu kaidah, sehingga mereka semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, itu tadi kisah tentang Nabi Ilyas alaihissalam. Banyak sekali ya ilmu yang bisa kita petik, hal-hal yang bisa kita pelajari dan bisa kita tiru dari Nabi Ilyas alaihissalam, tentang keimanan beliau, tentang keberanian, sabar dan pantang menyerahnya beliau dalam berdakwah menghadapi kaumnya. Kalian juga harus jadi generasi yang sabar dan pantang menyerah ya. Oke, itu saja dari Teacher Damai. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.